Endormon gilak rapar cetak. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Nama saya Yusuf Hasanusi, yaitu saya di sini mengadakan suatu praktikum pengamatan hama dan penyakit pada tanaman cabai. Nah, di sini kita akan mengamati penyakit pada tanaman cabai, bukan hama tapi penyakit yang kita amati untuk kali ini pada tanaman cabai ini. Nah, di sini alhamdulillah ini milik lahan kita sendiri, teman-teman. Kita masih dalam proses pembelajaran juga dalam membudidayakan tanaman cabai. Nah, di sini kita mengamati hama pada tanaman cabai ini, yaitu hama bakteri atau jamur pada tanaman cabai ini yang disebabkan oleh kadar tanah yang terlalu asam atau kekurangan zat kapur, dolomit, sehingga mengakibatkan bakteri dan jamur cepat menyerang tanaman cabai ini. Nah, di sini sudah kita amati, sudah kita muter-muter keliling lahan ini, kita menemukan yaitu yang namanya penyakit fusarium pada tanaman cabai, di mana penyakit fusarium ini penyakit yang menyebabkan tanaman cabai ini menjadi layu, sehingga apabila kita biarkan lama-kelamaan si penyakit fusarium ini bisa menyebar atau bisa mengalami suatu kematian pada tanaman ini. Nah, di sini sudah kita lihat teman-teman, ada yang mati. Ini satu batang bukan mati, terkena penyakit fusarium tadi teman-teman yang saya maksud. Nah, di sini batang cabainya ini akan mengalami layu seperti ini teman-teman. Nanti malam ini biasanya dia akan segar lagi daun si layu ini teman-teman. Nah, itulah penyakit fusarium teman-teman. Cuman alhamdulillah penyakit ini masih rada mending karena tidak terlalu pengaruh pada buahnya teman-teman. Nah, di sini untuk mengendalikannya atau mengatasinya teman-teman, ataupun mengobatinya si penyakit fusarium ini sebenarnya rentan terjadi penyakit fusarium ini teman-teman pada saat musim penghujan. Nah, untuk cuaca saat ini sebenarnya musim panas ini kalau menurut saya teman-teman, sangat panas untuk saat ini. Nah, untuk cara pengendaliannya yaitu kita melakukan penyemprotan atau pengocoran. Nah, untuk melakukan penyemprotannya itu teman-teman dengan menggunakan fungisida. Nah, fungisida itu yang saya pakai yaitu yang berbahan aktif mancozeb. Nah, untuk melakukan penyemprotan yang terkena fusarium ini tadi. Dan ada juga penyakit tanaman cabai ini yang namanya antraknosa. Nah, dia hampir mirip sama yang ini, hampir sejenis, cuman beda kalau yang fusarium dia mengalami kelayuan pada daun. Kalau yang untuk antraknosa itu dia akan membusuk pada buah cabai. Nah, di sini belum terlihat kita buah cabai yang terkena penyakit tersebut teman-teman. Nah, cuman kalau untuk antraknosa itu dia busuknya di sini teman-teman, biasanya dia seperti sidik jari akan mutung. Nanti akan kita kasih contohnya videonya untuk berikutnya teman-teman, untuk yang antraknosa. Cuman kita bahas lagi untuk yang fusarium ini tadi. Cara pengendaliannya bermacam-macam pendapat teman-teman yang saya dengar di desa saya. Ada yang ngomong dilepas saja atau dicabut, ada juga yang ngomong dibiarkan saja, dan ada juga yang berpendapat dilakukan penyemprotan dengan fungisida atau melakukan pengocoran dengan fungisida serta melakukan pemupukan dengan secara seimbang teman-teman. Nah, untuk pengendalian ini nih kita melakukan yaitu penyemprotan dengan fungisida teman-teman.
penyemprotan yaitu dengan fungisida berbahan aktif mancozeb teman-teman, untuk mengatasi yang namanya layu fusarium ini, atau kita melakukan pemupukan dengan secara teratur dan berimbang. Nah, untuk mencegah penyakit ini terjadi teman-teman, di usia dia sebelum berbunga atau belum berbuah, kita segera melakukan rutin dengan menyemprotkan fungisida ataupun pemupukan yang berimbang, dan jangan sampai di sela-sela bedengan ini tergenang air yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan kadar tanah menjadi asam. Dan juga kita harus melakukan pengapuran sebelum melakukan penanaman, teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman video yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.